Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, pagi ini kita akan mengkaji akidah wa syariah, Mausu'atul Aqidah, jadi ensiklopedi akidah. Kali ini kita akan membahas tentang ittihad, al-ittihad. Pengertian ittihad itu diambil dari kata ahad, wahada, menyatu. Fi hadhil madah infirad qala Ibnu Faris al-wawu wal hal wad dal aslun wahidun yadullu al infirad. Yang namanya ittihad itu diambil kata wahada, artinya menyendiri, tapi menyatu ya. Tapi berasal dari dua menyatu. Pengertian istilah al-ittihad huwa tasyiru dzataini wahidatan. Dua pihak yang menjadi satu. Itu disebut ittihad. Wala yakunu la fil adad minal itsnain fasaidan. Ittihad tidak terjadi kecuali dari dua hal atau lebih. Wa qila al-ittihad imtizazu syai' wa ikhtilatuhuma, dan bercampur menjadi satu. Nah, pengertian ittihad dalam istilah ini ada lagi yang berpendapat imtizazul khaliq bil makhluk haitsu yasirani syai'an wahidan. Bersatunya dua ini, dua apa dan apa, A dan B. A-nya apa, B-nya apa, yaitu bersatunya khaliq dan makhluk. Bersatunya khaliq dan makhluk. Ya. Itulah kalau dalam bahasa kita itu manunggaling kawula lan Gusti. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya ittihad. Sababu tasmiyah, yaqulu Ibnu Taimiyah mubayyinan sababa tasmiyati ahlul wahdatil wujud at-ittihad. Nah, kelompoknya itu disebut dengan wahdatul wujud. Nah, ya, sikapnya itu disebut dengan ittihad. Wa amma wajhu tasmiyatim ittihadiyah fa fi tariqani. Mengapa disebut ittihadiyah? Ahaduma la yardonahu li'anal ittihad ala wasi iqtiran wal iqtiran yaqtadi syai'in wa ittahadha ahadum bil akhar wa hum la yuqarinuna bi wujudin abadan. Wa tariq tsani sihhatu dzalika binan ala ana kathra sara wahidatan. Disebut dengan ittihad, satu menyatakan bukan bermaksud dua hal menjadi satu. Yang satu itu, sehingga dia menyebut menyatu di sini bukan dua menjadi satu, ya. Tapi bercampur gitu. Seperti kue lapis lah, ya, jadi dua warna. Tapi masing-masing, ya, zonanya merah, zona kuning, ya. Tapi yang lain menyatakan sihhatu dzalika binaan ala anna kathra sarat wahidatan. Tapi yang satu juga mengatakan boleh. Ya, itu diberi nama begitu. Jadi memang dua menjadi satu sulit dipisahkan. Itu mana asalnya. Hukumnya gimana? Wa min haula al-hululiyah wal ittihadiyah may yakhusu al-hulul wal ittihad bi ba'dil ashkhas. Mereka dinamai kelompok hululiyah, ittihadiyah. Hululiyah. Hulul itu menyatu,
manunggaling kawula lan Gusti kalau bahasa Jawa. Ya. Ima bibadil anbiya. Salah satunya adalah menyatunya Nabi dengan Khaliq. Nah, itu yang disematkan kepada Nabi Isa. Ya, Nabi Isa ini Tuhan yang manusia, ya Tuhan yang manusia. Ya Tuhan yang manusia, gelarnya ada 2. Kepada Nabi Isa. Ya. Au bi ba'dis sahabat, atau kepada sahabat. Nah, seperti beberapa kelompok meyakini Ali. Nah, Ali itu adalah menyatunya Tuhan pada Ali. Ya. Atau sebagian guru, tokoh tertentu. Seperti Abdul Qadir Jailani, kesaktiannya itu luar biasa. Ya, seperti kesaktian Tuhan. Nah, sehingga diyakini itu bukan lagi sebagai guru, tapi Tuhan itu sendiri. Jadi kadang-kala ngeri gitu ya. Kesaktiannya melebihi, katakan kalau bahasa persilatan, kesaktiannya, kemampuannya melebihi Nabi Muhammad itu sendiri. Padahal beliau adalah umat Nabi dan tidak begitu dikenal. Ya, jika dibandingkan dengan Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, kan kelihatan tuh, ya. Au bi ba'dil muluk, atau dengan sebagian raja-raja. Raja-raja dianggap penjelmaan Tuhan. Ada pendapat begitu kan? Namanya raja itu personifikasi Tuhan di muka bumi. Sehingga ucapannya itu tidak bisa ditawar, tidak boleh digugat. Au bi ba'di suwar kusratil murd wa yaqulu ahadum ana anzuru ila sifati khaliqi, atau kepada hewan. Hewan dianggap Tuhan. Nah, jadi makhluk bercampur menjadi, bahasa lain itu dewa. Menjadi dewa, bukan gede dan dawa, bukan. Menjadi dewa. Ya. Di apa itu? Kerbau dinamai kiai. Kiai, yuk kita sowan ke kiai. Nggak taunya binatang. Hadzal qaulu abyan min ayakhfa ala may yu'minu billahi wa rasuli. Wal kufru fi hadzal qaul abyan. Nah, ini semuanya kufru, menyebabkan orang kafir. Wa qala aidan wa bil jumlah fala khilaf bainal ummat anna man qala bi hululil fil bashar wa ittihadi bihi wa innal bashar yakun ilahan wa hadza min ahliya fa huwa kafirun mubahud dam. Menurut hukum, siapapun orangnya, sesakti apapun, sekuasa apapun, ya, sekaya apapun, kalau dia menganggap dia adalah merupakan wakil dari Tuhan atau sama dengan Tuhan itu sendiri, maka menurut ahli akidah orang itu kafir. Ya, ini sangat mengerikan. Ya kan? Al-ittihad huwa haqiqatu qauli ahli wihdatil wujud minas sufiyah. Nah, yang disebut ittihad itu hakikatnya adalah ucapan atau keyakinan yang menjadi akidah wihdatul wujud. Wihdah itu menyatu, wujud keberadaan, menyatunya wujud. Dari kelompok sufiyah, sufi. Nah, sufi ini diambil kata suf, pada awalnya sufiyah itu dijulukan untuk orang-orang yang hidupnya susah. Ya, jadi dia pakainya bajunya baju yang ada, sederhana, pakai baju yang terbuat dari wool, dari bulu hewan. Lama-lama mereka menganggap kelompoknya itu adalah penjelmaan dari Tuhan itu sendiri. Wa madhabu wihadil wujud madhabul ladzina yaj'aluna Allaha ma'al alim wahidan. Pendapat dari wihdatul wujud ini adalah pendapat orang yang beranggapan Allah itu menyatu
menyatu dengan alam, atau Allah menyatu dengan seseorang. Wa yaz'umuna anna kulla syai'in huwallah. Jadi semuanya dianggap Allah. Gerak apapun itu gerak Allah. Wa anna Allah wal wujudul mutlaq. Dan Allah itu wujud yang mutlak. Wal alam muzhirun min mazahiri dzatil ilahiyah. Alam ini adalah kesaksian dari adanya Allah. Wa huwa madhabu qadimun akhadzat bihi rawaqiyah wal aflatoniyah al haditha wa sufiyah. Di antaranya paham Plato, ya, Platonisme, yang meyakini Tuhan dan Tuhan menyatu pada alam. Jadi apa yang terjadi itu sudah kehendak alam, kehendak Tuhan. Yaqulu Syekhul Islam mubayyinan haqiqata madhhabi ahli wahdatil wujud, haqiqatu qauli haula anna wujudul kainat huwa ainun wujudillah. Jadi yang ada, ya, kosmos yang ada ini, kaun, semua yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, itu adalah wujud dari Allah menurut paham mereka. Laisa wujuduha ghairahu wala syai'a siwa al-battata. Kama anal qaula bil ittihad wa min ususin nasraniyah al-muharrifah. Paham yang sama itu juga menggejala pada orang-orang Nasrani. Kalau orang Nasrani menganggap Nabi Isa, ya, sebagai Tuhan itu sendiri. Walaupun mereka mengatakan ada 3 oknum, Trinitas, Tuhan Bapa, ya, Tuhan Putra, dan Tuhan Ibu, tetapi yang laris manis itu anaknya, putranya. Jadi Nabi Isa itu bukan sebagai bagian lagi, malah dia gitu. Semuanya menyatu pada Yesus. Nah inilah, ya, yang pernah menimpa pada agama-agama yang dulu. Wa qad ikhtalafan nasara fi kaifiyati ittihad ala iddati aqwal. Mereka pun berbeda dalam menafsirkan menyatunya itu. Disebut Trinitas, bagaimana penafsirannya berbeda-beda lagi. Nah, kita tidak akan mempelajari terlalu jauh. Nah, kita pelajari supaya kita tidak tergelincir. Nah, umat Islam apa terjamin tidak tergelincir? Ya sama dengan pesan Rasulullah saat pidato beliau terakhir, ya, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan 2. Lan tadhillu abadan, kamu tidak akan sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnata rasul. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Nah, saudara, bagaimana dengan keberadaan imam-imam mazhab? Ya, imam mazhab sama dengan hidup kita hari ini. Ya, contohnya yang tampil di sini ada berapa guru. Saya punya metode berpikir begini, tapi saya tidak mengaku sebagai imam, ya. Imam mujtahid gitu, bukan. Maksudnya ini hanya contoh saja. Ada orang yang mengingkari imam, mengingkari pendapat-pendapat imam. Kata dia begitu, ya. Tapi dia punya guru. Nah, contohnya guru yang ngajar di sini kan banyak. Kok Anda ngikuti pendapat Syarif Hidayatullah? Itu samanya sebenarnya nafasnya sama dengan mengakui imam sebenarnya. Apalagi jika dibanding dengan imam, tentu mereka lebih pandai, lebih senior daripada saya. Anda sendiri ngikut guru, tapi menolak imam. Ya, jadi imam-imam ini tariqah, cara berpikir. Nah, kita kan boleh belajar. Oh, mereka begitu. Ya kalau cocok kita pakai nggak apa-apa. Cara berpikirnya, caranya. Ya, yang penting itu tidak menyalahi Quran dan hadis sahih. Nah, contohnya Imam Syafi'i menyatakan suami dan istri berwudu kalau bersentuhan batal. Gitu katanya, ya, menurut pendapat Imam Syafi'i. Dari mana beliau berpendapat begitu? Ayat dalam surat 5, ayat 6, surat 4, ayat 43, aula mastumun nisa, atau kamu mula masah. Mula masah itu menyentuh.
mula masa. Menyentuh perempuan. Nah, menyentuh beneran. Mereka tafsirkan menyentuh beneran. Karena menurut bahasa menyentuh ya senggolan. Makanya batal gitu. Nah, yang lain menyatakan ini kan undang-undang. Pelaksanaannya gimana? Kalau di bawah undang-undang kan ada peraturan pemerintah. Juknisnya bagaimana? Nah, bagaimana? Rasulullah kan terikat dengan ayat ini juga. Bagaimana Rasulullah menjalankannya? Rasulullah ternyata didapati menyentuh istrinya, beliau tidak wudu lagi. Gitu kan? Nah, bagaimana dengan kenyataan? Iku mah nabi ga sejen. Gitu jawab. Ya itulah terserah cara Anda berpikir kan. Nah, ini cara-cara yang disuguhkan oleh imam-imam kita. Ya, kita boleh ikuti cara berpikir mereka. Sama dengan Anda punya guru. Jadi ada tidak konsekuen gitu. Menolak imam tapi sama gurunya nyangkol gitu. Kan sama aja itu. Apa semua orang sama dengan guru Anda? Enggak. Kan sama dengan imam-imam itu. Menolak imam tapi ke guru mau. Kalau Anda hidup sejaman dengan imam itu, pasti Anda akan jadikan guru itu. Ya, sama dengan. Kita kembali ke sini. Jadi penyimpangan akidah ini sangat riskan. Kalau syariah nggak begitu berat seberat akidah, ya. Penyimpangan terhadap akidah ini sangat riskan. Karena itu kita berusaha, ya, jangan sampai menyimpang. Rasulullah sudah memagari dengan kitabullah wa sunnatu rasul. Kitabullah dan sunnah. Addu alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gerahammu. Nanti akan terjadi ikhtilafan katsira. Wa sayarallah. Dan kamu akan melihat nanti akan terjadi perselisihan yang banyak. Ya Rasulullah, kalau itu terjadi apa yang kami lakukan? Yaitu Rasulullah berpesan, pegang teguhlah Quran dan Sunnah, gigit dengan gerahammu. Nah, inilah yang terjadi kalau kita tidak menafsirkan sendiri. Jadi kalau mula-mula sufi itu niatnya begitu, lama-lama dia punya cara berpikir berbeda. Jadi yang banyak menceng itu wadahnya di situ, tariqah. Nah, dulu ada juga yang mampir ke sini, menggejala di sini. Sekarang lagi viral lagi, Pak. Kalau dilihat di Facebook. Ingat nggak itu? Tarekat apa? Idrisiyah namanya. Lagi viral lagi sekarang, lagi laris lagi. Gurunya baru kayak. Pinter, dibungkus begini, dibungkus begitu. Ya, pokoknya hal-hal yang menyimpang itu dipoles begini sehingga orang bisa nerima. Jadi sebenarnya intinya melawan Rasulullah sebenarnya. Cuma kalau dia omong begitu dia nggak mau, marah. Oh bukan dia. Tapi intinya begitu. Karena Rasulullah menyuruh A, dia menjalankan B. Kalau ada Rasul pasti dimaki-maki. Nah kita lanjutkan. Dalil-dalil. Al-adillah ala butlani ittihad wa ifradillah bil wahdaniyah katsirah. Fa inna kull ayat fil Qur'an yatabayyan anna allaha ma fis samawati wal ardi wa bainahuma. Dalil-dalil terhadap batilnya pendapat ittihad, manunggaling kawula lan Gusti, ini banyak. Ya. Apa saja? Nah, contohnya dalam surat 23, surat Al-Mu'minun, mulai ayat 84. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul limanil ardu. Katakan, milik siapa bumi itu? Wa man fiha, dan orang yang ada di dalamnya, makhluk yang ada di dalam bumi. In kuntum ta'lamun, jika kamu memang betul mengerti. Sayaquluna lillah. Mereka menjawab milik Allah. Qul afala tadzakkarun, mengapa kalian tidak ingat? Siapa yang memiliki bumi dan segala isinya? Mereka menjawab Allah.
Qul man rabbus samawati wal ard. Siapa yang memiliki langit yang 7 dan memiliki arsy yang besar? Sayaquluna lillah. Mereka menjawab Allah. Tapi Allah kemudian bertanya pada kita, qul afalat tattaqun? Tapi mengapa kalian tidak bertakwa? Di satu sisi percaya, meyakini bahwa Allah itu pencipta segala, Allah pemilik segala. Tapi kenapa ibadahmu tidak mencontohkan orang yang bertauhid? Ya, ini yang disebut dengan gagal dalam menafsirkan uluhiyah. Rububiyahnya sukses. Jadi kalau ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi? Allah. Siapa yang memberikan rizki? Allah. Siapa yang memberi kamu sehat? Allah. Tapi balik kitanya ke sana, timbang terimanya, ya salah. Ya, contohnya kita percaya Allah yang memberi rizki, tapi kita memberikan sesajen, ya, kepada makhluk lain, meyakini begini begitu. Nah, ini yang Allah pertanyakan. Fa'anna tusrafun, mengapa kalian berpaling? Ya, jadi keyakinannya udah benar, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki, Allah pemberi kesehatan, Allah pemilik segalanya benar. Tapi mengapa engkau ketika beribadah salah? Nah, ini Allah bertanya pada kita. Dan itu juga yang dipunyai oleh orang Quraisy. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika engkau tanya kepada orang Quraisy, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. La yaqulunna Allah. Jadi di zaman Nabi Muhammad sebelum menyampaikan risalah sekalipun, umatnya itu sudah percaya, ya, bahwa pencipta segala itu Allah, sudah percaya. Nah, kenapa mereka didakwai oleh Rasulullah? Karena caranya salah gitu. Caranya ini. Jadi bukan nggak percaya pada Allah, mereka percaya sudah berketuhanan. Tidak cukup dengan berketuhanan, tapi menyampaikan ibadah kepada ketuhanan yang harus benar. Nah, yang salah itu caranya. Jadi harus diketahui dalam ajaran Islam itu bukan tujuan saja yang harus benar, tapi caranya harus benar. Contohnya, tujuan kita membangun masjid, tapi caranya salah. Jadi uang haram kita kasih. Wow, embat-embat. Pokoknya buat masjid. Ini kan innallaha la yaqbalu illa innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Yang caranya. Nah, kadzalikal ayat allati tunazzal an masal wan nid tarudduhu alaihim. Dalam surat 42 ayat 11 Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah tidak ada, ya, tidak ada seperti Allah satupun. Kalau kita ada dalam imajinasi kita Allah begini begitu, itu pendapat Anda salah. Jadi maksudnya jangan menafsirkan Tuhan dengan perasaan, karena kita tidak akan terjangkau. Ya, Tuhan itu kotak, apa bulat, apa lonjong, apa besar sekali, nah, nggak boleh ditafsirkan karena kita tidak nyampe, ya. Jadi suprarasional, di atas kemampuan rasio kita. Hanya Nabi lah yang diberi wewenang, ya, untuk menceritakan, untuk mengkabarkan bagaimana Allah. Maka itu semua kemauan Allah itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita rasa nih kayaknya Tuhan begini, itu perasaan Anda salah. Ya, kita tidak akan mampu menghadirkan, menyatakan bentuk Allah seperti apa. Kadzalika ayat allati tunazzilallahu anil masal wan nid. Nah, itu ya. Wa min adilla ala butlani ittihad al ayatul lati takfurun nasara liqaulihim. Nah, begitu juga dalam surat 5 ayat 73 Allah berfirman. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin
illa ilahu wahid. Artinya begini, sungguh telah kafir. Sungguh telah kafir. Ini menyatakan sungguh telah kafir ini Allah. Bukan nabi, bukan imam. Allah yang menyatakan, pencipta Anda, pencipta langit dan bumi, yang telah menyatakan sungguh telah kafir. Siapa yang telah kafir? Orang-orang yang berkata, Innallah salisu salasah, bahwa Allah satu dari tiga. Yang menyatakan kafir itu Allah. Bahwa orang itu mengatakan Allah itu satu dari tiga. Nah, jadi Allah itu satu oknum dari tiga. Itu orang yang berkata begitu kafir. Yang ngomong siapa? Allah. Maka Allah sekarang tertuduh. Allah itu intoleran. Allah intoleran. Ya kan? Kan menuduh orang yang begitu intoleran. Yang ngomongnya Allah. Kita mah nyampein doang. Kecuali ini bisa di-delete. Allah menyatakan Allah, orang yang menyatakan Allah itu satu dari tiga, itu kafir. Allah yang menyatakan begitu. Enggak kafir. Kan berarti menentang Allah itu. Wong Allah yang ngomong. Bukan imam lagi, bukan. Nah itu mah imam anu. Bukan imam. Ini Allah. Tuh ya. Wa kadzalikal ayat allati tasifallah bil ulu. Begitupun ayat yang mensifati Allah dengan ulu. Allah di atas. Wal istiwa alal arsh. Dan Allah istiwa di atas arsh. Wa bi annau fis sama. Dan Allah ada di langit. Jadi maksudnya kalau kita menyatakan, kalau orang bertanya Allah itu di mana? Di atas. Itu tidak sesat. Allah di mana? Di langit. Tidak sesat. Allah di mana? Di arsy. Itu tidak sesat. Karena kata-kata itu sudah dirilis oleh Allah. Jadi apa-apa yang sudah penggambaran Allah, ya, oleh Allah sendiri, lalu kita ulangi, itu tidak ada masalah. Kalau Allah menggambarkan dirinya begitu, kita ulangi, nggak masalah. Jadi kita diminta jangan sok tahu, gitu ya. Menceritakan Allah, kita sendiri nggak tahu, gitu. Kira-kira. Gitu. Nah inilah, karena kebanyakan orang sesat itu mengikuti perasaan. Mengikuti perasaan, menafsirkan, oh di sana ada Gua Hiro, berarti kita harus ke Gua Hiro. Ya nggak harus lah. Gua Hironya dia tafsirkan di daerahnya sendiri. Nanti akan muncul Imam Mahdi, alhamdulillah, ternyata Imam Mahdi itu orang Sumatera, satu daerah dengan saya. Alhamdulillah sudah lahir. Karep dewek baik. Ada yang mengatakan orang paling unggul itu orang Banten. Banten itu yang paling unggul orang Menes. Ya karena dia orang Menes. Yang nggak punya daerah ini kayak saya bingung. Ngaku siapa? Jadi banggalah dengan diri Anda sendiri. Jangan ngambil punya orang gitu. Ya, nanti orang semua ngaku begitu, yang benar orang ini, kecuali ada dalil. Contohnya bahasa yang ditetapkan untuk kitab suci bahasa Arab. Ya sudah kita nerima. Kenapa nggak bahasa Indonesia? Jangan ketanyakan kenapa Anda mau diatur atau ngatur. Gitu. Kan ini urusannya Allah. Ya, Quran ini sudah ditetapkan pakai bahasa Arab. Kita jangan gugat lagi. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia sih? Nah, orang Jawa nanti menggugat angguran bahasa Jawa kali. Nanti orang lain begitu. Nah, ini Allah yang sudah memilih bahasa Arab. Jadi kita mau tidak mau belajar bahasa Arab. Gitu. Begitu juga haji sudah ditentukan di sana. Ya, Raja Abraha itu pernah mendatangi dengan pasukan gajahnya, mendatangi Mekah untuk membongkar Ka'bah. Sebenarnya kalau dari sisi alasannya itu manusiawi. Karena dia kepingin Ka'bahnya itu dipindah. Bukan menghancurkan begitu aja, bukan. Bukan dihancurin, bukan. Maksudnya itu ditutup, ya, dialihkan
ke tempat dia di negara dia. Ya, kalau kiblat umat Islam ini boleh digeser-geser, mungkin kita minta gantian. Benar nggak? Nanti tahun berapa gitu, hajinya di Jakarta contohnya. Atau kita cari tempat yang sejuk. Orang seluruh dunia boleh muter-muter tuh situ. Nah, nanti tahun depan kemana? Kayak sepak bola gitu. Kalau boleh begitu mah kita udah usul. Karena memang panen itu. Ya, kalau tempat kita dijadikan ajang perhelatan, pasti panen. Kan orang tuh daftar pengen kita kemarin sudah apa itu? Di Mandalika. Ya kan? Nanti ada di Jakarta lagi. Itu kan karena kehadiran orang banyak itu pasti membawa berkah. Gitu. Benar nggak? Kehadiran orang banyak membawa berkah. Istilahnya kan mereka butuh makan, butuh air bersih, itu kan, butuh rehat, nah gitu. Berikan jasa. Kalau kita menjadi penduduk Mekah, cukup dagang kopi saja. Iya, stoknya mah air panas saja, ready, air panas. Udah, Indomie terus apa itu yang mie gelas ya? Ya, tinggal diseduh aja kasih. Wah, itu laris betul. Ya, makanya itu sudah bisa dinikmati. Tempat-tempat destinasi wisata pasti hidupnya nyaman. Contohnya masyarakat Bali menjadi destinasi wisata dunia. Wah, udah banyak orang Bali itu alih profesi. Udah nggak ada istilah itu dulu sabak ya. Pernah kan kita belajar dulu ada sawah yang bertingkat-tingkat. Waduh, udah nggak ada. Kalaupun ada sekarang buat tontonan, masuk ke sana bayar. Ya memang masih ada praktek sabak, tapi bukan buat produksi. Nah ini itu. Contohnya warung di tengah sawah. Jadi sawahnya bukan sawah buat tapi buat nyentrik gitu. Nah, orang jadi seneng seakan-akan di tengah sawah. Jadi buat jualan. Menjual lingkungan. Ya kan, tempat wisata itu kan menjual suasana. Makanannya nggak enak, tapi suasananya adem. Dan gitu kan? Seperti di surga. Nah, tajri minta tihimul anhar. Ya, pelayannya ramah-ramah. Kita jadi senang. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kita diminta hati-hati. Jangan menggunakan perasaan dalam menjalankan agama. Jadi Islam ini sudah diatur berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih. Pendapat-pendapat ulama kita juga harus dengar, pendapat sahabat, ya, supaya kita tidak tersesat. Buktinya sudah banyak sesat itu. Ya, ada paham ini, paham itu. Di daerah kita ini ada kelompok yang disebut ubur-ubur. Apa kaitannya ubur-ubur dengan masuk surga? Ya, wallahu a'lam. Ubur-ubur, nah, ya. Nah, pemerintah bergerak cepat, majelis ulama, nah, kemudian dibubarkan. Macam-macam lah orang berpendapat. Nah, dari sekian pendapat-pendapat itu yang menenangkan dan yang benar itu yang ada dalilnya, saudara. Jadi kenapa sih orang mencari di luar apa yang diwariskan oleh Rasulullah pada kita? Kenapa kita tidak menghormati Rasulullah? Rasulullah itu udah guru di atas guru. Beliau adalah nabi, kan? Nabi kita. Tapi orang mencari yang dari luar. Rasulullah menentukan begini, kita ngarang lagi. Untung aja Rasulullah udah gak ada. Kalau ada pasti dimaki-maki. Untung aja gak ada. Ya. Kalau Nabi kita masih hidup, kita datang ke Madinah, ya Rasulullah saya ngarang begini nih, boleh nggak? Pasti dimaki-maki. Kamu ngelawan saya, sok pinter kamu. Pasti begitu. Apa yang aku sudah berikan itu sudah cukup. Hadis-hadis itu sudah cukup. Itu aja belum dibaca semua, kamu udah ngarang lagi. Ya, hadis-hadis ini banyak sekali dan semuanya menuntun kita ke jalan kebenaran. Kaifa na'rifu rabbana. Nah, masyarakat kita nyaris juga tenggelam tuh.
Jadi paham yang kemarin pernah mampir ke daerah kita ini ujung-ujungnya nanti membasuh kaki gurunya, bekas basuhannya, barokah kalau diminum. Kalau Anda mau tahu. Dan waktu itu saya resah, saya sudah membaca, saya selidiki. Jadi saya melakukan tindakan itu bukan sembrono, bukan. Sudah memperhitungkan. Walaupun ada yang jengkel. Tapi apa boleh buat itu dilakukan. Terpaksa dengan kasar. Kita usir. Padahal udah betul-betul melenceng dari jalan yang lurus. Nah setelah kita, dia masih ada lagi di daerah ini. Kalau di tempat lain bukan perorangan, digerebek sama MUI. Sebab dia tidak Jumatan. Dia menganggap Jumat itu hanya sah kalau diimami oleh mereka. Jadi paham-paham seperti itu. Ya, nanti melenceng hanya kadang-kadang sholat 5 waktu ditinggalkan, hanya sholat malam saja. Nantinya begitu, ya kalau datang kita cium tangannya bolak-balik begini. Pokoknya umat itu diarahkan supaya mengkultuskan dia, ujung-ujungnya begitu, dengan berbagai cara. Ya, nah, kita harus waspada. Tidak boleh begitu. Kita tidak boleh mengkultuskan seseorang. Kalaupun dia ada ilmunya, kita ngikuti karena ilmunya. Wa qala Darimi wa 'allamana yaqinan wa 'alimna yaqinan bila syak anna Allah fawqa arsy fawqa samawati kama wasafa ba'inun min khalqih. Wa qala aidan al ummat kulluha wal salifakul qabilaha lam yakunu yasyukuna fi marimatillah anna faqas sama. Ya. Bahwa orang-orang salaf semuanya ittifaq, sepakat bahwa Allah itu di langit. Jadi kalau kita menyatakan Allah itu ada di langit, itu tidak bertentangan. Ya. Yang qasimu ittihadiyah ila qismain. Ittihad, orang yang ngaku manunggal dengan Allah ini ada dua macam. Al-qailuna bil ittihad al-muqayyad. Ada yang mengatakan menyatunya dengan Tuhan itu mutlak. Ada yang mengatakan terbatas dalam hal-hal tertentu saja. Nah ini baik yang begini atau begitu, dua-duanya salah. Inilah akibat seseorang tidak mengikuti sunnah Rasulullah dan kitabullah. Ya, tidak mengikuti kitabullah dan sunnatul Rasul. Jangankan meninggalkan kedua-duanya, saudara. Berdasarkan pengalaman, mengambil satu saja sesat. Mengambil satu saja. Allah, aku tinggalkan dua, kitabullah dan sunnatul Rasul. Peganglah teguh. Ya, ma in tamassaktum bihima lan tadilu. Kamu tidak akan sesat kalau kamu berpegang pada keduanya. Pesan Rasulullah, berpegang pada keduanya. Nah, gimana kalau satu sudah terjadi, saudara? Begitu orang pegang satu, dia sesat. Ya, contohnya dia menganggap sholat itu cuma 3 kali. Sholat 5 waktu ini cuma 3 kali. Kenapa kok tidak 5? Karena yang menentukan 5 itu hadis. Kalau kita lihat aqimis salata liduluki syamsi, itu sholat zuhur, ya. Wa ghasaqil lail, nah itu maghrib, wa Qur'an al-fajri, subuh. Sisanya nggak ada. Berarti sholat itu cuma 3. Di bagian belahan Indonesia ini ada satu suku di daerah timur, itu yang meyakini sholat itu hanya 3. Tapi dia beranggapan itu benar. Tuh, ya, karena itu salah satu penyebabnya dia tidak menggunakan hadis. Kalau gimana kalau hadis saja tidak Quran, sama juga sesat. Jadi pesan Rasulullah dua-duanya harus dimix. Ya, dua-duanya harus berperanan. Al-masail muta'alliqah yadharu qawlu bi wihdatil wujud wa bi suratin jadidatin inda ba'di falasital gharb wa hadha sanazu al-failasuf yahudi al-asl tadharu fi
Contohnya dalam pendapat orang, ketika Nabi Isa dikejar-kejar oleh musuhnya, beliau menghilang. Kalau menurut keterangan dalam ajaran Islam kan beliau terbang, ya, diambil oleh Allah. Nah, gimana versi yang lain? Beliau hilang, terus yang ngejar ini tiba di satu semak belukar, dia mendapat wangsit. Nah, itu kan, bahwa Yesus itu benar. Kamu tidak boleh melawan, kan? Sekarang karena beliau sudah tidak ada, tugasmu lah untuk menjelaskan kepada umat. Nah, dia datang. Yang tadinya dia memusuhi Yesus untuk ngejar, lalu dia datang. Sekarang sayalah penggantinya. Nah, itulah. Jadi sebenarnya dia pengen ngerebut kekuasaannya sebenarnya, tujuannya. Ya, kalau mau diperhatikan ini sebenarnya unsur dengki sebenarnya. Jadi begitu nggak ada, dia yang mau jadi. Yang dia iri hati ini tuh jabatannya itu. Ar-raddu alal ittihadiyah. Nah, ini dalam sejarah banyak lah. Ya. Kita lihat yang lain-lain tuh, manusia dianggap seperti dewa, bisa menyembuhkan. Pokoknya diperlakukan sedemikian rupa. Ittafaqat tawaiful ummatu fi raddi alal ittihadiyah min ahlil wihdah awin nasara wa bayanu batilihim wa adilatu ibtalihim qauluhum katsiratun wa bijun. Ma sabaqa dzikfil adillah ala butlan yang anal ittihadiyah yujmiyuna bainan nafi wal am wal isbatil am fa indahum anna dzatahu la yumkin an tura bihal idh huwal wujudul mutlaq alladzi la yuta'ayyan. Nah, keterangan-keterangan dari orang yang ngaku bahwa mereka ini merupakan manunggaling kawulan Gusti, ini nggak jelas. Ya, jadi nggak jelas. Contohnya kepada penganut kepercayaan. Nah, saya pernah berdialog dengan penganut kepercayaan. Dia bertanya pada saya, kitab suci apa yang terbaik? Itu kan? Dia bertanya pada saya, kitab suci apa yang terbaik? Ya, saya meyakini Al-Quran. Yang benar adalah kitab suci yang terbaik itu kitab suci yang polos. Kitab suci yang polos. Terus buat apa disebut dengan kitab kalau polos? Kalau polos mah ya namanya kertas. Satu rim tuh polos. Nggak bisa disebut kitab. Jadi mereka menciptakan istilah-istilah yang nyeleneh lagi, sulit dipahami. Nah, karena sulit dipahami, kita butuh waktu untuk berdampingan dengan mereka. Alih-alih kita benar, malah dijerumuskan. Ya, jadi kamu harus bertapa di sini, gitu kan? Nah, harus ada syarat begini. Udah susah lah. Nah, al-farqu bainal qawli biwujul widah wal hulul wal ittihad. Perbedaan antara ucapan wihdatil wujud dan hulul dan ittihad. Al-qailuna biwihdatil wujud humu ittihadiyah wa hululiyah. Yang mengatakan wihdatul wujud, manunggalin kawulan Gusti, itu dikenal dengan ittihadiyah atau hululiyah. Fahum yaquluna bil hulul taratan wa bil ittihadi taratan. Mereka menggunakan dua istilah. Pertama, kelompok mereka disebut dengan hulul. Ada yang juga di satu kesempatan dengan ittihad, menyatu, ya. Begitu juga mereka juga menggunakan istilah wihdah. Wali anna madhhaba mutanaqid fi nafsihi fahum yulabbisuna ala malam yafhama. Karena pada dasarnya mereka sesat, maka istilah-istilah itu dibuat supaya memagari kesesatan mereka. Sehingga orang nggak tahu. Istilah-istilahnya banyak, aneh-aneh gitu. Wal hulul yuqaribu ma'nal ittihad min sayrati syai'an wahidan. Singkatnya, hulul itu maknanya adalah menyatunya dua atau lebih menjadi satu, ya. Menyatu. Liza yutlaqu ala ittihadiyah bi anna hululiyah kama yutlaqu ala nasara bi anna hululiyah li anna ba'dhum yufassiru ittihad bil hulul. Contohnya gini. Ada orang meyakini
menyatunya Tuhan dengan manusia itu diibaratkan dengan lilin. Nah itu makanya perumpamaan dengan lilin. Tuhan kok diumpamakan dengan lilin. Sama dengan lilin itu bisa nyala karena ada 3 unsur. Ada batang lilinnya, kata dia. Ada sumbunya, ada apinya. Itu kan pemahaman Anda yang sempit. Apakah yang 3 itu harus ditafsirkan dengan begitu? Ya, apakah harus ditafsirkan? Ini ngada-ngada, mengada-ada. Ya. Nah, bagaimana kalau sekarang katanya seorang presiden disebut menjadi sudah menyatu dengan mereka, menjadi agama mereka, berubah agamanya. Dikabarkan seorang presiden berubah agama. Tapi yang menyatakan itu adalah orang istana. Bagaimana? Anda percaya nggak? Kalau wartawan yang bicara boleh jadi salah, hoax. Tapi kalau orang istana mendekati keyakinan. Itu tuh, maksudnya yang mengkabarkan Tuhan itu sendiri. Kata mereka, yang mengabarkan tentang Tuhan itu sendiri. Kalau kita ini kan yang mengabarkan tentang Tuhan kan nabi. Manusia yang diangkat menjadi duta Allah. Kan? Rasul itu kan duta. Mana yang lebih valid? Iya kalau Tuhan. Kan yang mengatakan dia Tuhan kan Anda. Itu kan tafsiran dari Anda. Nah ini jadi dibuat begitu. Dikarang-karang. Dicari alasan-alasan apa. Lalu innal qailan bil ittihadil khas wal hulul al khas la yusammuna ala wihdah wa la yantabiqu alaihim dzalika li anal ittihad wal hulul khas yakunu fi dzatin wahid wa laisa fil wujud bi asrihi fa kullu man qala bi wihdatil wujud fa huwa qalbil ittihad. Singkatnya kalau kita teliti ittihad dan hulul itu 2 istilah yang berbeda tapi maknanya sama. Tapi kalau kita korek-korek dia pasti menghindari. Ya. Oh jadi 3 jadi 1 itu bagaimana maksudnya? Ngomong lagi begitu, nggak ngerti. Singkatnya itu pengolahan dari cara berpikir mereka yang salah, ngarang-ngarang. Gitu. Nah inilah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Rasul kita sudah dipagari. Nah, ya pegang teguh kitabullah dan sunnatur Rasul, insya Allah Anda akan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan akhlak. Yang lalu sudah dijelaskan pengertian tentang ihsan. Ya kan? Bedanya ihsan dengan in'am. An'amta. Nah, gitu ya. Kalau ihsan itu ke semua pihak. Termasuk kepada binatang sekalipun kita ihsan. Ya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Nah, Allah telah mencatat semuanya harus dikerjakan dengan ihsan. Nah, lalu Rasulullah menyatakan wa idza dzabahtum ya fa ahsinul. Nah, maka jika kamu menyembelih berbuat ihsanlah. Kepada binatang pun kita diminta untuk ihsan. Antara lain jangan menyakitkan. Ya. Mengurangi sekurang-kurangnya gitu. Ya, meminimalisir kesakitan yang diderita oleh hewan yang akan disembelih. Nah, itu berbuat ihsan. Kalau in'am itu khusus kepada manusia. Kalau ihsan termasuk kepada diri kita. Ya, ihsanlah pada dirimu. Perhatikanlah hak-hak tubuhmu. Ya, jangan dieksploitasi, diforsir untuk ibadah. Ya, bagilah untuk istirahat. Tubuh kita ini punya hak. Punya hak untuk diberi makan, diberi nutrisi, diberi minuman, ya. Kemudian diberi waktu untuk rehat. Jadi jangan diforsir. At-targhibu fil ihsan. Sekarang ayat-ayat atau dalil-dalil yang targhib, yang menggembirakan, memotivasi
untuk berbuat ihsan. Allah berfirman dalam surat 16 ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh ya, berbuat adil dan berbuat ihsan. Wa ita'i dzil qurba, dan memberi kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah melarang berbuat keji, mungkar dan kekerasan. Ya'idzukum, Allah memberi pelajaran pada kalian, la'allakum tadzakkarun, agar kalian ingat. Qala Sa'di, al-ihsanu fadilatun mustahab wa dzalika kanaf'in nas bil mal wal badan wal ilm wa ghairi dzalika min anwa'in naf'i hatta inna yadkhulu fil ihsan ilal hayawan al bahim al ma'kul wa ghairi. Ihsan itu adalah keutamaan. Jadi ihsan itu dalam semua hal itu dianjurkan. Ya, berbuat ihsan pada apa saja gitu ya. Seperti memberi manfaat kepada orang lain. Ya, dengan harta, dengan bantuan tenaga, dengan ilmu, memberi manfaat pada orang lain, itu namanya ihsan. Begitupun terhadap hewan, memberi makan hewan, ya, baik yang dipelihara maupun tidak. Nah, itu juga berbuat ihsan. Kemudian Allah berfirman dalam surat 2 ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel. Pertama, la ta'buduna illallah. Janganlah kalian beribadat kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu ada bahasa khusus, istilah khusus baik pada orang tua, namanya birrul walidain. Jadi birrun ini tingkat kebaikan tertinggi. Apa kebaikan yang Anda pernah lakukan pada orang lain? Tingkat kebaikan Anda tuh apa yang paling bagus pernah berbuat baik pada orang? Berikanlah pada orang tuamu. Nah, ya, pelayanan yang optimal, gitu maksudnya. Pelayanan yang optimal, berikanlah kepada kedua orang tua. Itu digelari dengan istilah birrun. Ya, di sini menggunakan ihsan, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsanlah. Begitupun wazil qurba, kepada kerabat. Kerabat itu yang terhubung secara biologis. Ya, yang disebut kerabat itu yang masih terhubung dengan kakek yang keempat, yang disebut kerabat. Kerabat ini kan dekat maknanya, karib ya. Jadi yang disebut kerabat ini yang terhubung sampai kakek keempat. Ayahnya ayah itu kakek satu, ayah pertama, kakek pertama. Ayahnya lagi kakek kedua, ayahnya lagi kakek ketiga, ayahnya lagi kakek keempat. Nah, yang semua terhubung ke situ itu kerabat kita. Kalau dihitung banyak tuh, mungkin bisa ribuan. Ya, kalau kita mau ngitung, tapi karena kita pelupa, karena kita egois ya, jadi nggak ada waktu ya. Emang gue pikirin, mikir diri sendiri susah. Ini kalau kita sempat menjadi orang baik, lalu kita mengumpulkan ini yang terhubung dengan kakek kita yang keempat, wah jumlahnya banyak. Wal masakin, dan orang miskin. Nah, miskin ini diambil kata sukun. Sukun itu diam. Orang yang tidak punya job. Karena itu dia nganggur. Makanya disebut dengan pengangguran. Masakin ini diambil kata sukun. Sukun itu diam. Yang mobilitasnya terbatas. Ya, mobilitasnya terbatas. Wa qulu linnasi husna. Begitupun ya, katakanlah kepada manusia dengan yang baik, kata-kata yang baik. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, wa atuz zakata, dan berikanlah zakat. Summa tawalaitum, kemudian kalian berpaling illa qalilan, kecuali sedikit. Nah, tapi ide atau gagasan-gagasan ini tadinya sudah diterima, sudah diambil sumpah akan menjadi orang baik. Tapi nyatanya dalam perjalanan kalian lalai,
hanya sedikit saja. Wa antum mu'ridun. Artinya asinu bil walidayni ihsanan wa hadza ya'ummu kulla ihsan qauliyyin wa fi'liyyin mimma huwa ihsanu ilaihim. Tapi yang menjadi pertanyaan, berbuat baik kepada orang tua ini baik menurut kita atau baik menurut orang tua? Kan tafsirnya berbeda kan? Kadang-kadang kita berbuat baik pada orang tua, tapi orang tua nerimanya nggak baik itu. Contohnya dalam soal makanan. Kita belikan makanan A, dia nggak doyan. Kalau menurut saya enak itu. Nah ini baik menurut kita atau baik menurut? Hah? Kan begitu kan? Saya belikan paket makanan. Menurut saya enak ini. Pol udah enak. Tapi ternyata nggak dicicip-cicipin aja. Kenapa nggak doyan? Jadi baik menurut kita atau baik menurut orang tua? Karena baik itu kan perasaan ya, rasa gitu. Nah, kita mengolah makanan. Oh enak menurut saya, menurut orang tua kurang ini, ini yang benar yang mana? Ya harusnya baik menurut mereka, bukan baik menurut kita. Sepanjang tidak membahayakan. Jadi sepanjang tidak membahayakan, apa yang baik menurut orang tua kita turuti. Jangan baik menurut kita. Kadang begini maksudnya, kita ingin memanjakan orang tua sehingga orang tua itu dipaku, udah duduk aja. Ya. Padahal dia bekerja nyaman. Nah, dia cuci-cuci, dia nyapu, justru dia seneng. Udah jangan. Nah, itu harusnya menurut tafsiran orang tua. Jangan menurut tafsiran kita. Ya, jadi jangan dikira kesibukan orang tua ini membuat mereka kesal. Boleh jadi itu hiburan buat dia. Itu kan? Jadi ada orang-orang tertentu yang nggak suka diem aja gitu kan. Diem aja. Lama-lama kesel juga, ngelamun aja. Apalagi orang tua, buka gadget nggak bisa. Ya kan? Tetangganya udah nggak ada itu. Mau main kemana? Sungguh sangat rugi orang yang nggak punya teman tuh. Masih diberi hidup oleh Allah, nggak bisa kemana-mana. Ya rumahnya sempit, mau ngapain? Ini apa? Istrinya mengisi sisa hidup yang Allah berikan itu harus dinikmati. Nah, kita berbuat baik dari orang tua, baik menurut orang tua, bukan baik menurut kita. Au adamal ihsan wal isa ali anal wajib al ihsanu wal amru bi syai' nahyun an diddihi. Nah, kalau kita diminta berbuat baik pada orang tua, berarti kita dilarang menyakiti. Ya, jadi begitu juga mengatur ucapan, terlalu keras apa terlalu lembut. Kalau kan orang tua ini kan pendengarannya sudah serba kurang, ya kan? Senyum dikira nggak senyum, lu sombong amat sih. Ketemu nggak? Padahal kita udah senyum. Gara-gara dia matanya kurang. Gitu kan? Ngomong keras katanya nggak bentak. Ngomong pelan nggak kedengaran. Dan menghadapi orang tua begitu ya. Sudah mulai manja. Nah, maka kita harus teliti ini apa yang membuat orang tua senang. Senangnya apa? Nah, bagian sikap meneliti apa yang disuka dan tidak suka itu mendapat nilai di sisi Allah. Orang tua saya senangnya apa nih? Wah, senangnya agar dia, bubur yang kita kasih jagung bakar, marahlah dia. Wah, kamu ngelunjak ya pas begitu. Padahal menurut kita enak. Ya, jadi senang menurut orang tua. Wal ihsan diddani al isa wa ya isa wa ya azamu jurman wa tarkul ihsan biduni isaah wa hadza muharram. Watarkul ihsan biduni. Bagaimana kalau kita baik enggak, jahat enggak? Begitu juga tidak termasuk ihsan. Udahlah, saya baik enggak, jahat juga enggak kepada orang tua. Baik juga enggak, kayak saya ngeganggu juga enggak. Nah ini tidak boleh. Kita harus berbuat baik. La tanhasiru bil addi. Jadi berbuat baik pada orang tua itu enggak bisa kita inventaris. Poin-poinnya terlalu banyak. Ya, baik dari sisi ucapan, dari sisi kelakuan, banyak kalau kita mau gali apa saja yang bisa nyenengin orang tua.
Ya paling tidak mungkin ditegur ya, telepon-teleponan kalau jauh, apa kabar Pak? Itu kan? Jangan di tengah-tengah kesibukan kita tenggelam dengan kesibukan kita, lupa orang tua. Bal takunu bil jiddi bil haddi, summa amaral bi ihsan ilan nas. Kemudian Allah juga menyuruh kita tidak hanya berbaik pada orang tua, tapi berbaik kepada semua orang. Wa qulu lin nasi husna. Karena di sini menggunakan nas. Nas itu artinya manusia, berarti umum, bukan saja kepada yang satu agama, tapi kepada orang yang berbeda agama sekalipun. Kita harus mengucapkan dengan kata-kata yang baik. Wa minal qauli hasan amaron bil ma'ruf wa nahyum 'anil munkar. Salah satu perbuatan baik yang kita berikan kepada sesama manusia adalah menyuruh yang baik, melarang yang mungkar. Jadi kalau kita tahu itu baik, kita sampaikan baik. Kalau kita tahu itu membahayakan, kita berikan warning buat dia. Bahaya Pak. Wa ta'limuhul ilma, dan kita beri pengetahuan. Wa bazlus salam, serta mengucapkan salam. Kita ucapkan salam. Nah kalau kepada non-muslim apa? Ya itu selamat pagi, selamat siang. Itu bentuk kebaikan pada sesama manusia. Wong dia juga assalamualaikum pada kita. Masa kita nggak berbuat baik? Ya. Selamat pagi, yang jelas begitu. Nggak ada masalah. Ya, kepada muslim, assalamualaikum. Kalau kita kepada non-muslim nggak boleh memulai salam. Tapi kalau kita mendengar mereka salam, kita harus jawab. Assalamualaikum, kita nggak perlu tanya, kamu kafir, muslim apa? Nggak perlu. Ya, begitu terlontar dari seseorang assalamualaikum, maka kita wajib jawab. Kecuali itu diucapkan oleh burung beo. Wah, assalamualaikum, salam. Nggak taunya burung, nggak wajib dijawab. Karena itu ada burung yang sudah dilatih tuh. Setiap ketemu orang, assalamualaikum. Mana orangnya? Katanya burung. Walamma kanal insanu la yasa'an nas bimali umira bi amrin yaqaddaru al ihsan ila kulli makhluk. Karena manusia tidak bisa berbuat baik semuanya, ya. Kepada semua orang kita tidak mungkin. Kita tidak kaur lah. Tidak terjangkau oleh kita. Maka apa yang Anda bisa lakukan? Ya, contohnya kalau menurut ajaran Islam, kepada siapapun yang kita temui kita salam. Nah kalau kita masuk pasar, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum. Terus apa ya begitu? Ya, kepada siapapun yang Anda jumpai salam. Lah di pasar banyak salam. Ketemu orang salam, sebelahnya salam, wah, ya cukup sekali. Ini orang bagaimana ini? Fayakunu fi dimni dzalika nahyu anil kalamil qabih. Karena kita diperintah untuk mengucapkan kata yang baik-baik, otomatis kita dilarang mengucapkan kata-kata yang kasar atau menyinggung perasaan. Allah berfirman dalam surat surat 8 ya, Al-Qasas ayat 77. Wabtagi fima ataqallahu dar akhirah. Carilah ya pada apa yang Allah telah datangkan kepadamu untuk kampung akhirat. Carilah apa yang bermanfaat untuk akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupakan bagianmu di dunia. Meskipun kamu mencari akhirat, tapi yang dunia jangan dilupain. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Wala tabghil fasada fil ardi. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai sini? Setelah hancurnya Allah di mana? Enggak ada keterangan. Apa di mahsyar, apa di mana enggak ada keterangan. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di permukaan bumi akan hancur kecuali wajah Tuhanmu. Nah, seperti apa Allah saat semuanya hancur? Wallahu a'lam. Kita tidak diberitahu.
Nah tadi Allah apa itu di atas ars, apa ini menjadi perdebatan yang kuat. Apakah Allah di sana, Allah di sini? Nah, itu kita tidak tahu persis. Ya, yang jelas adalah dimanapun Allah ada. Gitu kan? Perumpamaan makhluknya saja. Perumpamaan makhluknya seperti bulan lah. Saat purnama, orang Jakarta melihat bulan. Kita juga melihat bulan. Sebenarnya bulan ini ada di mana sih? Ya, contohnya kita berjalan dari sini ke Jakarta. Saya di Cilegon melihat bulan. Di Serang saya ngelihat bulan saat purnama. Di Jakarta juga ngelihat bulan. Nah ini karena bulan lebih besar daripada kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan melihat bulan. Sama dengan semut lah. Ketika kita pakai telapak tangan, oh semua ada telapak tangan. Karena kita terlalu gede. Sama dengan begitu. Bagaimana nisbatnya Allah? Wallahu a'lam. Itu kan? Seperti menafsirkan Allah turun dari langit setiap sepertiga malam. Itu kan sulit ditafsirkan oleh nalar kita. Bagaimana? Sementara yang namanya turun dari atas ke bawah. Kemudian soal sepertiga malam itu kan soal waktu. Kalau mau diukur-ukur seluruh dunia. Ya kan? Sebab kita ini kan terlalu bergeser. Contohnya sekarang kita jam 7. Di Arab Saudi 4 jam sebelumnya. Kalau kita sekarang jam 7, di sana jam 3 malam. Berarti masih turun di sana. Nah ini kalau pakai penafsiran. Susah, nggak mudeng. Ya sudah kita serahkan wallahu a'lam. Karena kita tidak ngerti. Allah turun setiap sepertiga malam. Yang namanya sepertiga malam ini kalau dihitung-hitung kan keliling. Ya, naik turun begini atau gimana? Wallahu a'lam, nggak tahu. Caranya bagaimana, teknisnya nggak tahu. Nah inilah maka diikat oleh ulama kita dengan tidak boleh tahrif, tidak boleh mengganti. Gara-gara Anda nggak mudeng, jangan sampai Quran dan hadis diganti. Wah, nggak mudeng ini, saya ganti. Nggak boleh. Yang kedua, ghairu ta'til. Tidak boleh ta'til. Jadi kalau Allah menyatakan Allah punya tangan, ya, kita tidak boleh menegasikannya. Karena Allah sendiri yang menyatakan itu. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau Allah menyatakan tidak punya, jangan sekali-kali kita sok tahu mengatakan ada. Itu namanya ta'til. Yang ketiga, ghairu tamtsil, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Kalau kita turun dari atas ke bawah, bagaimana mekanismenya Allah? Nah, kita tidak boleh. Kita tidak boleh menyerupakan seperti kita. Kita punya tangan, Allah punya tangan. Berarti Allah punya 5 jari. Itu kan tangan kita. Kalau kuda, nggak ada 5 jari. Kuda itu tangan apa kaki? Kan sulit lagi ya. Kemudian takyif, mekanisme, caranya, itu juga kita nggak bisa tafsir. Semua itu karena keterbatasan. Bagaimana mungkin kita menafsirkan, bagaimana mungkin kita yang terbatas menafsirkan sesuatu yang tidak terbatas. Tidak mungkin terjangkau. Itu Pak. Nah ini sudah dipagari oleh ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Ya, cukup ya. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah mengganjar dengan pahala yang berlipat ganda terhadap majlis taklim kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.